Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada malam hari ini saya ada di Cafe Jack & Co. Ya. Kebetulan ini Mas Ardi dari IPB Bandung. Bogor. Bogor, Mas. Iya, Bogor, Pak. Dari Bogor ada acara Timnas. Iya. Oke. Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional. Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional. di kampus. Iya. Yang unik Mas Ardi ini adalah berasal dari desa yang sama. Iya, desa yang sama. Jadi saat dilahirkan di kerajaannya di Sakintangan, Mas Ardi ini dilahirkan di Dusun namanya Gumo. Dukuh atau Dusun. Dusun Gumo Agung. Kerajaannya itu memang Kintangan, tapi nama desanya seluruhnya itu Dusun Gumo Agung. Gumo Agung. Dan itu bagian daripada desa. Itu yang unik. Uniknya lagi, Mas Ardi ini SMA-nya, SMP-nya juga di pondok. Dan di mana? SMP pesantren di Bustanul Makmur, Genteng, Ya. Banyuwangi. Ya. SMA-nya di Terus lanjut SMA di Madrasah Al Nurul Jadid, Pondok Pesantren Nurul Jadid, Paiton, Probolinggo. Ya, luar biasa kan, itu ada dua hal yang unik. Yang pertama dari pondok pesantren, yang kedua dari desa. Orang desa. Nggih. Jadi ini dua-duanya santri. Iya, siapa? Saya orang desa, orang santri juga, pernah mondok. Ya, alhamdulillah, walaupun tidak lama. Pindah-pindah pondok kalau saya itu. Di mana itu, Pak? Pertama saya di Penangkapan, yaitu pertama dulu di SMP di Singomaya. Tapi pondok saya itu santri Kalong. Pulang Ya. ke kosan. Tapi tetap di pondok ngaji. Oh, ngaji. Di SMA saya di Penangkapan juga santri Kalong. Di sana saya ngaji kitab Bundul. Di SMA mana, Pak? SMA Negeri 1 Banyuwangi. Kota. Itu Giri, daerah Giri. Oh, daerah Saya Giri. tidak tahu namanya SMA 1 atau SMA 2 sekarang. Sekarang jadi Tapi di SMA Giri. 1 Giri. Ya, Giri. Ah, itu. Itu. Jadi saya juga orang pondok. Ya Walaupun sama ya. pondok Kalong. Tapi kadang-kadang nginep. Kalau malam minggu nginep di pondok. Hanya hari-hari biasa karena saya pagi harus bangun dan harus menyiapkan sekolah, saya pulang. Oh, iya. Oke. Ini yang unik kedua. Tapi uniknya lagi, Mas Ardi ke Amerika muda sekali. Saya tua. Iya. Gitu. Sama-sama ke Amerika. Saya orang pertama yang dulu sekolah SMA atau SMP dulu. SMP sebenarnya ada beberapa teman STM, tapi tidak lolos. Oh, Hanya iya. tidak sampai habis DO. Oh, pas STM-nya DO. Iya, STM itu dulu kan dari SD langsung STM bisa. Oh, gitu, Saya lupa Pak. namanya, bukan STM barangkali. Hmm. Jadi ke teknik itu bisa langsung. Tapi DO, saya orang yang lolos bablas sampai Kuliah. kuliah. Wah, keren, Pak. Keren ya. Keren, mantap. Padahal bapaknya buta huruf, Mas. Bapak buta huruf, ya. Ibu apalagi buta huruf. Ibu enggak mengenal uang, jadi angka itu enggak tahu dia, hanya warna. Oh. Jadi deso banget ya. Iya. Sudah deso, ibunya buta huruf, bapaknya buta huruf. Kakak saya bahkan yang pertama itu saya 4 bersaudara. Sebenarnya 12 tapi tinggal 4. Yang pertama itu juga sampai sekarang susah banget. Karena itu hanya dulu SD-nya nggak tamat, terus ambil kursus buta huruf. Kakak saya yang kedua, uniknya lagi, sudah nggak tamat, SD kelas 5. Oh, berhenti, Pak. Berhenti. Dan sampai sekarang susah baca, karena nggak dipakai. Jadi Keren, Pak. luar biasa kan? Luar biasa. Oke, capeknya. Nah, saya ingin ngobrol dengan Anda malam ini, ingin menceritakan gimana kok bisa sampai pertama sampai Amerika, pertama kali dulu sampai kuliah di IPB itu kan tidak mudah. Iya. Pertama masuknya susah, kedua kali biayanya mahal. Nah, gimana ceritanya? Oke, jadi untuk cerita masuk IPB ya, Pak? Ya. Jadi masuk IPB itu adalah cita-cita saya sejak lulus SMP, Pak. Nah, jadi saya mulai dari lulus SMP pengen di statistika IPB, gitu. Begitu lulus SMP udah. Begitu lulus SMP sudah pengen ke situ, padahal belum SMA itu. Kenapa itu? Matematika bagus. Karena waktu itu sebenarnya ini, Pak, saudara saya juga SMP itu nggak ngerti apa-apa matematika. Dulu saya jadi satu-satunya anak yang remedi terus dikeluarin, nggak boleh masuk karena remedinya nggak pernah tuntas. Itu. Tapi alhamdulillahnya di 2 minggu sebelum ujian nasional
itu saya sadar saya harus belajar biar pinter, harus berdoa, harus lebih rajin. Karena kalau nggak gitu mau jadi apa nanti? Nah, saya sadar di situ, Pak. Terus Bagi anak pertama ya. ya saya juga anak pertama, punya 2 adik yang nanti harus tanggung jawab juga dengan adik-adik saya. Memberi contoh. Memberi contoh. Akhirnya dari situ saya semangat belajar, Pak. Terus meskipun saya harus ngulang lagi tuh, meskipun udah kelas 3, 2 minggu sebelum ujian nasional, saya ngulang lagi belajar dari kelas 1, kelas 2, kelas 3 saya belajar lagi. Terus alhamdulillahnya semakin suka dengan matematika. Dan akhirnya waktu itu saya juga sempat baca, ternyata kok banyak peluang statistika di berbagai bidang. Saya cari tahu lebih lanjut, ternyata statistika IPB itu statistika pertama dan terbaik di Indonesia. Nah, saya tahu itu. Nah, itu yang jadi motivasi saya, ini pertama dan terbaik. Kenapa saya nggak bisa di situ? Karena saya suka matematika gitu. Alhamdulillah singkat cerita masuk ke SMA di pesantren di Nurul Jadid. Itu saya juga mendalami lagi matematika, Pak. Nah, di sana saya banyak belajar matematika, lebih memperdalam lagi, sampai alhamdulillah jadi tim olimpiadenya matematika MA Nurul Jadid. Kelas berapa itu? Dari kelas 1. Wih. Dari kelas 1 sudah jadi anak olimpiade, sudah ikut bimbingan. Sebenarnya nggak menang sih, Pak, cuman ikut lomba. Oh, ikut aja. Belum pernah menang. Bahkan saya sampai gagal 21 kali, Pak. Wow. Saya ingat itu, Pak. Itu kegagalan adalah sukses yang tertunda. Nah, itu juga jadi salah satu penguat saya, bahwa saya tuh gagal 21 kali, tapi kalau saya nyerah ya saya nggak bakal dapat apa-apa. Benar. Lebih baik saya coba lagi, saya kan dapat banyak pengalaman, dapat banyak belajar, apa yang perlu dievaluasi. Benar. Karena saya nggak cuma ikut lomba matematika, Pak, waktu di MA. Macam-macam. Ikut olimpiade bahasa Inggris, olimpiade IPA, terus lomba pidato, 4 pilar kebangsaan waktu itu. Itu 4 pilar kebangsaan itu cuman beda 1 poin, saya nggak masuk ke final. Nyesek gitu, Pak. Apes. Itu apalagi saya Lagi peserta apes terakhir dari 40-an peserta tuh, sudah capek. Beda 1 poin itu. Nah, terus sudah 21 kali gagal, saya sudah cukup merasa banyak gagalnya. Saya coba lagi. Alhamdulillah yang ke-22 saya jadi terpilih sebagai grand finalis pemilihan duta siswa berprestasi nasional tahun 2009. Khusus Alia atau itu SMA? Tingkat SMA, SMK, MA umum semua. Wow. Itu SLTA ya? SLTA. Dari berapa ribu orang? Jadi waktu itu pendaftaran 1.111 orang. Seluruh Indonesia? Seluruh Indonesia. Dipilih 20 grand finalis. Dan Anda masuk? Ya, dan saya masuk 20? 20 besar. Itu pencapaian yang luar biasa itu. Itu alhamdulillah. Itu menurut saya agak gila itu. Karena waktu itu juga benar-benar ada yang dari luar Jawa tuh banyak. Bahkan dari Papua juga ada yang terpilih 1. Dari Jakarta? Ada juga. Kalau nggak terpilih? Iya. Tidak masuk 20? Yang Jakarta nggak ada waktu itu, Pak. Wow. Itu. Hebat. Nah, itu alhamdulillah di situ. Jadi masuk itu, terus kemudian? Karantina di Surabaya, saya lupa di hotel apa. Terus puncaknya di Gedung Pemuda Surabaya. Terus di situ saya belum berkesempatan terpilih sebagai juara. Tapi udah masuk 20. Tapi sudah masuk 20 besar tuh saya merasa rasa bangga. Lagi saya dari pesantren sebagai seorang santri. Jadi pas di sana itu, Pak, saya pidato, speech, pakai bahasa Inggris. Saya bawa keterangan bahwa saya itu santri. Dan santri itu nggak cuma sekedar belajar dan mengaji di pesantren. Itu harus dirubah itu. Nah, itu image tentang pesantren itu. Terus kemudian saya juga punya proyek waktu itu, proyeknya mengajar di sekolah sekitar pesantren. Terus juga membuka ada namanya lapak baca. Jadi literasi sambil berdonasi. Ya, itu proyek saya di Bondowoso waktu itu, Pak. Mulai bikin proyek ya? Iya, waktu masih aliyah. Iya. Tingkat SLTA. Ya, itu akhirnya di situ saya merasa saya santri juga dihargai, bahkan saya dapat standing applause, Pak, waktu itu. Banyak rame waktu itu dapat tepuk tangan ketika habis speech itu. Dan dari situ alhamdulillah berarti kan saya punya sertifikat prestasi itu, Pak. Nah, dengan kenapa saya pengen banget berprestasi? Karena saya pengen kuliah. Dan saya yakin jadi goal pertama itu, cita-cita pertama kuliah. Iya, karena kalau cuma sekedar pinter di akademi, semua pinter. Nah, ada bedanya. Iya, jadi teman-teman biar beda ya. Gitu ini yang penting ya. Nah, tolong sejak SMP, SMA, tolong ya teman-teman, itu harus juga aktif di masyarakat. Iya. Aktif berprestasi, ikutin lomba berkali-kali, itu akan membantu. Jadi
kalau kita jadi sesuatu yang berbeda, kita tuh dilihat gitu. Iya. Nah, itu Pak yang jadi kalau pintar semua pintar. semua pinter sama. Bedanya adalah yang berprestasi Nah, itu atau yang punya gerakan, punya Gerakan sertifikat, punya menang lomba itu Iya, iya. yang menurut saya jadi pembeda. Dan alhamdulillah saya punya sertifikat itu, saya daftar kuliah ya. di IPB 2 jalur Pak, saya langsung. Wow. Nah, jalur pertama itu undangan raport atau sekarang SNMPTN. Betul. Terus jalur kedua itu jalur ketua OSIS, karena saya dulu sebagai presiden Intelligent Student Organization atau ISO di Pondok. Nah itu, terus juga saya pernah ikut Madrasah Student Leadership Award tahun 2019 dari event dari Kemenak, cuman belum terpilih untuk berangkat ke Jakarta waktu itu. Oh, ya. Tapi udah masuk lah. Tapi sudah, ya alhamdulillah saya juga, memang saya punya, alhamdulillah dipercaya karena punya track record Ya. gitu. Nah, jadi saya pertama daftar jalur undangan di IPB, ditolak Pak. Wow. Ditolak. Tapi alhamdulillahnya saya juga sudah keterima di 2 kampus sebelumnya. Tenang udah ya. Pertama di Poltek Pos Bandung, kedua di UIN Gunung Jati Bandung. Jurusan matematika. Di Poltek Pos Bandung ini akuntansi keuangan. Oh ya. Di UIN Gunung Jati Bandung ini jurusan Matematika. matematika. Singkat cerita, yang Poltek Pos Bandung saya nggak ambil Pak, karena di sini itu letaknya di kota, biayanya cukup besar, SPP-nya lumayan. Ya, itu pertimbangan-pertimbangan itu yang jadi saya. Swasta kan itu? Ya swasta. Terus kedua, UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Jadi besok itu hari terakhir pembayaran UKT. Terus malam harinya, alhamdulillah saya dapat pengumuman jalur ketua OSIS IPB terpilih, diterima sebagai mahasiswa statistika IPB. Lalu di situ saya sempat nggak menyangka, nangis terharu. Ya, diterima. Karena waktu itu ceritanya gini Pak. Jadi itu pas Ramadan, pas puasa. Ya. Itu saya jadi imam taraweh di Jember di rumah. Wow. Ya, untuk keluarga besar di Jember. Tapi nggak tenang saya Pak jadi imam taraweh karena Atau ada berita itu. karena awalnya aslinya pengumumannya sore, tapi diundur jadi malam. Nah, itu saya sempat gelisah, nggak tenang. Kenapa kok deg-degan? Udah selesai sholat tetap deg-degan. Alhamdulillah tiba-tiba ada pengumuman keterima itu Pak. Saya nggak bisa tidur sampai besokan harinya karena kaget, terharu. Terus kemudian orang tua gimana? Nah, orang tua Nangis ya katanya. nangis terharu Pak. Karena memang anak pertama berani kuliah jauh. Meskipun awalnya maunya di Jember aja. awalnya iya Pak, awalnya tuh orang tua banyak pertimbangan karena jauh, Iya, mesti mahal. terus juga nggak ada kenalan. Nggak ada kenalan di sana. Terus tapi saya dengan meyakinkan ke orang tua saya punya mimpi, saya yakin kalau memang itu baik dan memang itu jalannya, saya percaya pasti akan selalu ada. Pasti ada jalan. Iya, ada jalan. Itu yang saya menguatkan saya. Terus bisa, kemudian gitu. apa enggak keberatan tentang biaya? Iya. Nah, itu Pak, biaya itu unik. Karena kan waktu itu dapat kena UKT 2,4 juta. Jadi per semester bayar 2,4 juta. Berat itu ya teman. Terus juga mungkin kalau untuk UKT masih bisa insya Allah, tapi kan ada biaya hidup, biaya tempat tinggal, mahal itu, apalagi Jabodetabek. Nah iya, yang notabene memang lebih di atas daripada Jawa Timur gitu. Nah situ ya sudah, saya minta doanya aja ke orang tua, insya Allah bisa. Mudah-mudahan. Dan nggak disangka-sangka Pak. Jadi ternyata 1 hari sebelum besoknya itu penutupan penutupan pembayaran, tiba-tiba dapat chat WhatsApp dari Direktorat Kemahasiswaan IPB. Saya menjadi salah satu kandidat penerima beasiswa KIP kuliah. KIP kuliah. Nah, ini Indonesia Pintar Kuliah. Untuk teman-teman kasih tahu. Ya. Jadi ada beasiswa namanya KIP kuliah. Jadi teman-teman buat teman-teman yang mungkin merasa kurang mampu, takut untuk kuliah karena terkendala biaya, ada namanya teman-teman beasiswa KIP kuliah, itu dari Kemendikbud, dan itu teman-teman akan gratis selama 4 tahun kuliah, dan per bulan dapat uang saku. Wow, itu Pak. Jadi SPP gratis. SPP gratis. Uang saku berapa? Uang saku kalau di zaman saya tiap bulan 700.000, cuman lumayan itu. Mulai di atas saya itu kalau untuk wilayah Bogor 1.100.000 per bulan. Oh ya, tapi lumayan dong. Jadi itu tergantung daerah Pak. Kalau kayak daerah yang biaya hidupnya tinggi, dapatnya lebih besar gitu. Nah itu karena saya nggak menyangka Pak, karena awal saya udah kena tagihan UKT harus bayar, tiba-tiba dapat pengumuman itu dan masuk lolos itu. Meskipun dengan menyiapkan katanya ribet juga. Nah menyiapkannya
Jadi persyaratannya cukup banyak gitu Pak. Iya, Dan saya baru dapat Misalkan jadwal apa? WhatsApp itu Contohnya rumah harus apa? harus ada foto rumah depan, rumah belakang, jalan akses masuk, Iya. terus kamar mandi, juga. dapur, biaya listrik, aset keluarga dan lain-lain banyak Iya. Pak. Tuh. Tapi Terus- akhirnya masuk. Terus juga ya masuk buat esai waktu itu Pak. Akhirnya saya nyiapin sampai jam 1:30 malam. Karena harus fotokopi ke sana kan. Ini Bapak tahu rumah saya pelosok, jauh ya teman-teman. Tahu lah. Wong salah lahir di sana itu tempat saya main dulu. Nah, jadi rumah saya itu Tempat saya main belajar sepeda sampai Gunung Agung. nah, rumahnya jauh. Itu, ada Cari fotokopian aja tuh cukup jauh. Iya, iya. Akhirnya ngurusin Lolos. semuanya dan besok pagi jam 8 wawancara terus dinyatakan lolos. Akhirnya masuklah STB. Akhirnya ya semakin mantap karena udah bebas biaya kuliah. Per bulan Tinggal dapat kos. Wah, tinggal Kos biaya ini hidup. Masalah juga ya. Iya. Masih masalah lah. Sempet masih kepikiran Pak. Tapi nah ini teman-teman. Jadi Iya, iya. waktu itu Bapak saya kan di awal semester 1 sudah langsung aktif Pak. Aktif. Aktif ikut Iya. waktu ikut pelatihan menulis Iya. esai. Ekstrakurikuler ya. Iya, Di itu. luar. Di luar. Aktif apa satu apa? Waktu itu ikut pelatihan menulis esai Iya. dari Pondok Inspirasi yang Iya. sekarang jadi tempat tinggal saya. Sekarang ini masih di pondok. Sekarang saya di Pondok Inspirasi jadi Gratis? Bapak, di sana tuh gratis karena Pondok Inspirasi itu adalah yayasan sosial yang bergerak di bidang pendidikan, sosial dan juga persiapan karir mahasiswa. Dan Dan itu kegiatannya juga kegiatannya ilmiah ya. banyak ilmiahnya, banyak persiapan karirnya, Bukan hanya gratis tapi juga kegiatan. bermanfaat dan mengembangkan skill. Ya. Dan memang Pondok Inspirasi juga itu dibina, kita mendapatkan pelatihan, Wow, itu yang mahal. pembinaan itu dari ini Pak, PT Yang Paragon. mahal ya. Nah, PT Paragon ini juga sangat membantu Produksi saya. apa ini? Di PT ya Paragon ini teman-teman itu perusahaan kosmetik, ada Wardah, Emina, Kaf, dan lain-lain. Ambil itu. promosi lah ya. Ya, karena memang jujur saya sangat terbantu Ya. dengan tempat tinggal gratis Pak. Ya, ya, ya. Makan Pembinaan dapat, makan dapat juga. Gratis. Jadi kita ada bahan masak, kita di asrama tuh masak bareng-bareng. Oh, boleh Pak. masak Iya, ya. Gratis Masaknya juga, gantian. Pak. Gratis juga itu Pak. Jadi alhamdulillah saya sangat terbantu. Terus juga saya nggak mau menyanyiakan kesempatan ini. dan selalu aktif ya. Iya, alhamdulillahnya saya juga mulai dari pertama kali jadi mahasiswa. Waktu itu di semester 1 akhir saya berani ikut lomba esai, menulis esai. Oh iya. Langsung dapat juara 3 nasional. Wow. Nah, itu. Dan Mungkin juga terus itu. ada lomba-lomba terus. Iya, mungkin itu juga tabungan gagal. Itu masalahnya bedanya antara kampus di Indonesia dengan di luar negeri yang Nah, saya iya. tahu ya. Di Gimana itu, Amerika Pak? itu, kebanyakan mahasiswa itu berangkat jam 8. Pulangnya jam 5. Ada kuliah atau tidak ada kuliah. Oh. Kan beda dengan sini. Sini anak-anak kan mahasiswa ya. Udah ada kuliah enggak ke kampus. Tidur. Ya, iya. Kuliah sampai jam 9 pulang. Pulang. Nah, itu tidak pernah ikut kegiatan ekstra. Nah, Nah, iya. itu yang kadang-kadang membuat mereka itu tidak punya pengalaman di kampus. Kalau di Amerika ya, pulang berangkat jam 8, pulang jam 5. Saya pernah pulang jam 3 ditanya, "Kamu sakit apa enggak?" Oh, karena Oleh beda Pak sopir, ya. oleh sopir. Ah. Karena kalau pulang jam 3 itu sepi. Oh, karena Nggak ada yang rata-rata pulang. pulangnya Rata-rata sore pulang semua. jam 5. Iya. Nah, apa yang saya lakukan di sana? Ada banyak kegiatan. Sampai maaf ya, sampai di sana itu tiap akhir minggu ada pengumuman. Mau ikut rekreasi kemana? Camping di mana? Oh, saya mau main-main ke kota mana itu saya punya mobil. Nanti kita iuran bensinnya. Seperti itu. Oh, iya. Antara lain ya, sampai selain kegiatan-kegiatan yang ilmiah, ada banyak diskusi ini. Saya kalau udah kuliah datang ke pusat studi Asia Tenggara. Di sana selalu ada diskusi seminar, ikut. Karena saya S2 dulu ya. Iya, Pak. Tapi S1 juga sama. Pesta. Nah, Kalau di di Amerika. itu pesta. Iya, saya tahu. Tiap akhir pekan itu ada pengumuman pesta. Tapi itu sebenarnya networking intinya. Iya. Supaya kenal banyak orang, kenal dosen, kenal asisten, kenal ini. Pesta sama dosen juga ada. Untuk mempermudah juga. Walaupun Pak, ya. artinya pesta itu tidak seperti sini ya, Iya. hura-hura. Di sana itu pesta makan-makan aja disebut pesta. Oh, gitu Pak. Ada namanya potluck party, makan-makan bawa makanan sendiri, bawa minuman paling. Oh. Jadi iya. tidak harus pesta seperti Yang dibayangkan. tanda petik ya. itu. Tapi ada juga ya pesta gitu ya. Iya, iya, iya. Oke, teruskan.
Jadi akhirnya ikut apa tadi? Ya itu ikut Kegiatan di kampus. menulis esai Sampai terus dibiayai di Paragon. iya sampai waktu itu Dan menang terus dalam kadang-kadang sebenarnya kalah. tetap kalah juga ada, cuman alhamdulillah menangnya banyak. Oh iya iya iya. Terus juga sampai sejauh ini saya juga sering jadi juri lomba nasional Dan juga. kemudian apa ya? Dilirik ya tanda petik ya oleh PBB itu kenapa? Ya, jadi buat teman-teman juga singkat cerita alhamdulillah Iya. saya itu bisa berangkat ke Amerika. Iya, Gitu. wow. Sama dengan Pak Habib, tapi mungkin saya masih di semester 4 semester 4 S1. Sudah itu hebat. Jadi, saya tamat S1 baru ke Amerika. Nah, iya itu. Juga beasiswa gratis semua. Wah, beasiswa apa itu, Pak? Fulbright itu yang Fulbright, bergengsi, sangat Fulbright scholarship. harus ikut itu. Insya Allah. Itu sangat bergengsi di Indonesia. Iya. Ribuan orang yang jarang diterima. Dan alhamdulillah saya diterima. Memang uangnya tidak begitu besar, tapi lumayan. Dapat $750 per bulan. Oh. SPP gratis. Itu cukup. Iya, iya, Pak. Bahkan saya bayar istri cukup. Oh. Ya, jadi nanti harus ikut itu. Iya, siap insya Allah. S2-nya di sana. Jangan Amin. di dalam negeri. Ya. Agak sombong dikit. Siap, Pak. Aduh, Oke. ya. Akhirnya dia masuk PBB. Ya, jadi waktu itu saya ikut Kenapa? namanya event Future We Want Model United Nation. Wow. Jadi itu adalah event simulasi sidang PBB langsung di bawah United Di mana Nation itu? di New York, Pak. Enggak, anunya. Pertama Informasinya. kali diambil itu. Seleksinya. Iya. Ya, jadi seleksinya itu Pak waktu itu saya apply di websitenya, Oh ya. lengkapin data pendaftaran, Ya, berkas-berkas masuk paspor, Ya, terus ya. juga ada suruh Semuanya, bikin ya. esai. Nah, waktu itu saya pilih topiknya ekonomi. Iya. Saya pilih esai dengan aplikasi statistika pada bidang ekonomi untuk Ya. kemajuan dunia. Iya. Terus alhamdulillah diterima, Mas. Ada Di notifikasi lewat email, ya masuk, email masuk. Ternyata saya diterima. Tapi diterima itu saya mendapatkan posisi sebagai pada topik climate change and displacement. Oh. Nah, Jadi itu mengurus kenapa orang pindah. orang pindah karena perubahan iklim. Ya, Pengungsi. itu. Pengungsi, refugees. Nah, itu Pak. Jadi ketika itu pembukaannya kita langsung di kantor PBB di United Nation, Wow. terus kita sidangnya Ya, itu. kita teruskan nanti itu. Oh, itu nanti Pak. Cerita di ini. Ya, oke, siap. Itu sesi sendiri Pak ya. Ya, tapi yang paling penting bilang teman-teman bahwa jangan tidak pede. Iya, teman-teman. Walaupun dari desa, santri atau apapun lah. Nah, apapun latar belakangnya Ya, harus berani. pede, harus berani. Dan- Seperti saya. Ya. Saya ini nekat. Iya. Bonek kalau bahasa Surabaya. Saya juga nekat Pak pas ke Amerika. Bondo nekat. Ya. Jadi saya dulu ke Amerika enggak tahu apa-apa, ya naik pesawat jarang-jarang, ya. Tapi nekat. Dan saya ketika diterima, kenapa saya diterima? Karena saya nekat. Nah, iya. Karena saya diwawancarai PD. Mau apa ke Amerika? Mau belajar apa? Saya bilang belajar antropologi untuk apa? Itu Oh. saya bilang terang-terangan, saya ini keluarga santri. Saya ingin memperbaiki pendidikan Islam dan pendidikan umat Islam di Indonesia. Jadi cita-citanya bagus. Oke. Karena saya santri. Ya. Itu penting. Hmm. Identitasnya penting. Iya, tuh. Saya kira itu untuk sementara. Ini nanti sesi kedua. Nanti Oke. bagaimana hidup di Amerika dan pengalaman di Amerika. Oke, siap Pak. Oke, teman-teman tolong diikutin selanjutnya karena ini luar biasa. Jadi tidak mudah menemukan sosok yang seperti dia ini. Dan kita sama-sama bonek. Iya, bondo nekat. Dan cita-cita tinggi. Ya, itu Pak. Dan insya Allah akan sampai juga kalau itu. Jadi saya kira itu yang penting. Saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.